warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam, tak kalah tinggi si burung melati. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut rupanya. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawwala. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum fadzan ghalizan lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kita buat di sini, mau kau ikhlas nggak ikhlas dengan ceramahku malam nih, Allah tetap menjadikannya pahala untuk kita semua. Amin. Terus kalau Allah sudah mandang kita dengan pandangan kasih sayang, apa yang Allah buat? Allah langsung panggil para malaikatnya, Pak Bupati. Dipanggil Allah malaikat. Kat! Bukan gitu, Bupati kan kalau manggil Pak Camat kan gitu. Mat! Itulah kira-kira. Kat! Kumpul kan? Malaikat kumpul melilingin kita, Pak. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Malaikat-malaikatku, kalian turun tuh kemana? Lapangan, alun-alun Batanghari. Apa cerita ya Allah? Di sana ada majelis ilmu. Terus tuh datang kalian ke sana. Malaikat turun kemari. Semua malaikat termasuk Israel. Jadilah. Jadi bu. Nih yang aku ceramah dia berkipas itu udah geram kali malaikat Israel nengoknya. Betul. Apalagi yang kalau aku ceramah dia berdiri tegak itu pengen ditunjang aja rasanya sama malaikat Israel. Betul. Israel pada keliling, malaikat Allah pada keliling, datang kemari Bapak Ibu. Ngapain Ustaz? Tuh malaikat nyampe kemari. Dalam kitab Ihya Ulumuddin apa kata Imam Al-Ghazali? Tuh malaikat langsung mengembangkan, mengepakkan sayapnya, bersujud kepada Allah. Malaikat berdoa. Apa doanya malaikat? Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang hadir pada malam ini. Tuh tanda orang banyak dosa gitu. Pantang didoai langsung amin, Pak. Yang diam aja makin parah dosanya itu. Insyaallah kita yang diterata ini diampunkan Allah, amin. Yang diterata ini diampunkan Allah. Ustaz, kami nggak kebagian terata. Itu pandi-pandi kau bercakap sama malaikat. Insyaallah kita semua diampunkan Allah. Nih. Apa yang diampunkan oleh Allah Ustaz? Dosa kita, Bu. Nah kita di sini siapa yang nggak punya dosa? Pengen tahu aku ada di sini nggak punya dosa? Ada nggak? Semua kita punya dosa. Pak Bupati, nomor 1 paling banyak. Kenapa? Iya, pemimpin di Kabupaten Batanghari ini. Nomor 2 siapa? Saya. Iya benar Pak. Nomor 3 KPU Provinsi. Benar Pak. Nomor 4 KPU Batanghari lah kan. Kita semua ini punya dosa. Nggak ada kita yang bersih di dunia Allah ini. Ustaz ada dosa, banyak dosaku. Bukan berarti aku apa yang selalu diundang ceramah kemana-mana. Yang dipanggil orang dengan sebutan Ustaz bukan berarti ini nggak jauh dari dosa. Aduh, ini karena aib kita hari ini sedang ditutup Allah.
Kalau aib kita dibukakan Allah barang sedikit saja, demi Allah, jangankan nak ceramah, keluar rumah aja kita malu, Bang. Bener ya? Makanya kita kalau mau dijaga aib kita sama Allah, jaga aib saudara kita. Jangan hidup ini saling mengucilkan dan saling menghujat lah. Dengar Bu? Dengar? Nih. Lah bener Bu, ini terutama perempuan Pak. Kalau kita laki-laki nggak suka sama orang, diam, pergi kan gitu Pak Bupati. Pak Bupati nggak suka sama bawahan, mutasi kan. Nonjob itu aja ya. Enak kali jadi bupati nih, mutasi, nonjob. Di situ minta pilih lagi 2 periode, enak kali kau kan gitu. Cepat kali nonjob kan orang. Ini bupati sana Pak. Cuman sana sama sini satu grup WA jadi sama. Allah ya Seloro Pak ya. Nih ya, kita semua banyak dosa nih, yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang dengar Bu. Benar ya? Nih yang ngomong Pak Bupati belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Belum tahu kita siapa yang lebih baik. Nih yang ngomong belum tentu lebih baik, bisa jadi yang dengar nih lebih parah. Toh, banyakin tobat. Allah cinta sama orang yang tobat. Allah suka sama orang yang suka membersihkan diri. Kita bersihkan dulu diri kita. Sebelum diri kita dibersihkan, kuncinya di mana? Di hati Pak. Bu, kuncinya di hati. Kalau hati udah bersih, kelakuan bagus, mulut terjaga. Makanya Nabi ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'ma. Allah tuh kata Nabi nggak nengok wajahmu Bu. Allah nggak nengok wajahmu. Mau kayak manapun wajahmu nggak penting. Kilat pun mukamu karena skincare-nya. Nggak usah lihat cerita lah. Ya benar Pak. Muka orang tuh yang berkilat, muka awak kusam, tua muka awak. Kenapa? Orang tuh berskincare, awak yang membelikan skincare. Saya cerita lah. Di rumah tuh alat makeup yang lebih banyak siapa Pak? Punya kita atau punya istri? Jawab yang jangan takut. Dosa kecil kita digugurkan Allah. Amin. Dosa besar Ustaz? Oh enggak. Kenapa? Karena dosa besar hanya diampunkan Allah ketika kita mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Dosa kecil diampunkan. Dosa Ustaz ceramah, dia main handphone, itu diampunkan Allah itu. Ustaz ceramah, dia merokok, itu diampunkan Allah. Siapa yang aku ceramah, dia merokok, aku doakan terbakar mulut kawan dia. Nah, aku udah geram aja gue ya. Awak makan masam dari tadi, dia asyik berasap ada munculnya. Pabrik yang mulutnya kita nggak jijik aja aku nengok dia. Maka hari ini beruntung kita yang hadir, insyaallah dosa-dosa kecil kita diampunkan Allah. Amin. 2. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihun Bukhari Muslim, kata Nabi, orang yang duduk bersempit-sempitan dalam majelis ilmu, duduknya nanti itu maaf seperti duduknya pahalanya orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah diantara kita sholat sunnah sambil 1000 rakaat? Pak Bupati pernah Pak? Oleh dengar ceramah baru 15 menit udah bersandar tangannya sebiji. Oh cerita lah. Bupatinya aja enggak, apalagi sekdanya dan lainnya. Tak pernah kita sholat sunnah langsung 1000 rakaat. Ustadz pernah? Enggak juga. Ya benar. Enggak juga. Kita enggak pernah. Makanya beruntung kita duduk di sini, masya Allah. Duduknya kita dihitung sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya apa? Allah sayang sama kita. Allah open sama kita. Allah peduli sama kita. Namun kadang-kadang kita yang enggak pernah sadar dengan kepedulian dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata begitu mudah mendapatkan ridho Allah, tapi kadang-kadang kita tak tahu bagaimana caranya. Buat aja terus kayak begini, tablik akbar. Jangan pas KPU peluncuran, tiap bulan Pak.
Aku terus yang diundang pun nggak apa-apa, Pak. Betul, Pak. Iya. Loh, Ibu mau nggak kalau sebulan sekali aku datang kemari? Oh, Pak, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dengar suara rakyat. Hati, Mak, ini jebakan. Dalam hati ketua KPU nyesal kali aku ngundang kawan ini. Nopen awak, yang penting DP udah masuk. Apa lagi? Tuh, undang Uca itu sekali aja, kenapa? Lancip kali mulutnya, oke. Gak masalah sama aku, no problem, is okay, you know. Patah tumbuh hilang berganti kok. Ada banyak pejabat begitu, jangan lagi undang Uca itu, kenapa? Lancip pedas sekali ceramah dia, gak usah lagi diundang, gak masalah. Sebulan nelpon, Ustaz datanglah ceramah tempat kami. Tapi nggak mau, kalian ngundang aku. Yang ngomong gitu semalam udah mati Ustaz, mampus. Jangan ke macam-macam. Saya cuman mau ngomong kalau ada acara kayak beginian, mau siapapun Ustaznya hadirlah. Kenapa? Pahala begitu bertebaran dan berserak, Allah serakkan kepada kita hari ini. Mudah-mudahan batang hari berkah. Amin. Ustaz, apa yang kau mau sampaikan perkara peluncuran KPU ini, Ustaz? Tidak banyak-banyak, Bapak Ibu. KPU itu adalah lembaga yang mewenangi surat suara dan pemilihan umum. Betul, Pak? Betul nggak? Benar nggak? Tujuan kita, visi misi kita ke depan batang hari ini supaya sukses. Benar ya? Sukses pemilunya, damai orangnya, apalagi menghasilkan pemimpin yang amanah kepada masyarakatnya. Kan gitu. Nih kita ikuti konsep Nabi. Cemana caranya Ustaz? Maaf, satu, Nabi itu tidak akan berhasil dalam dakwahnya sampai Islam tersebar di 2/3 belahan dunia kalau Nabi nggak punya sifat jujur, Bang. Benar ya? Iya. Kalau Nabi nggak punya sifat jujur, nggak akan mungkin 2/3 belahan dunia Islam semua, Bang. Nggak akan mungkin. Karena Nabi punya sifat jujur. Makanya apa? Nabi itu berhasil dan sukses dalam berdakwah. 2/3 belahan dunia Islam sukses Rasulullah. Kenapa? Nabi jujur. Jujur. Jadi istri jujur. Jadi pejabat. Jadi ketua KPU. Dan ngangguk-ngangguk aja kok, Pak. Kau tengok nih, dengar telingamu ini. Jujur. Kenapa? Mau sukses jujur. Nabi itu jujur, Bang. Bayangkan Rasulullah itu bersih hatinya. Jujur. Itu hebatnya Nabi. Makanya konsep jujur ini bukan hanya maaf digunakan saat kita punya jabatan, saat kita punya wewenang, saat kita punya tanggung jawab. Enggak. Dalam rumah tangga kejujuran pun harus ada, Bu. Dalam rumah tangga kejujuran pun harus ada, Pak. Kalau dalam rumah tangga kejujuran nggak ada, ya Allah, nggak akan kita dapatkan yang namanya sakinatan mawaddah warahmah. Jujur. Sekarang ibu jujur, Bu. Jujur, Bu. Bu. Jujur. Ibu kalau cuci pakaian bapak ada uang limpul di kantongnya, ibu ambil apa ibu pulangkan? Kalau nggak diginikan nggak jujur orang ini, Pak. Ibu ambil atau ibu pulangkan? Gak tahu kalian siapa malingnya kan, Pak? Selama ini setengah mati awak mendatangi dukun tuh, nak tanya siapalah yang mencuri uang awak. Rupanya kawan tidur awak sendiri. Makanya jangan terlalu percaya sama orang ini, Pak. Lah benar. Kawan tidur awak kadang-kadang yang merampok punya awak. Boleh tuh kami ambil Ustaz? Tak boleh. Bener kau. Orang ini kalau nggak dijadikan habis, kita dianiaya terus, Pak. Kurus kering badan awak kayak gini, minta apa? Ceramah kemana-mana, yang gajian yang di rumah. Sakit kali rasanya kayak ini. Sampai rumah cuma ditanya, capek, Pak? Capek lah. Jujur, boleh kau ambil, tak boleh. Kenapa? Itu bukan hakmu. Nggak ada istilah begitu. Ambil, dapat, pulangkan. Kenapa? Bukan hakmu, Bunda. Hakmu yang mana? Yang kami kasih.
Kenapa aku bisa ngomong begini? Maaf, saya punya istri, Bang. Istri saya itu nggak berani ngambil uang saya dari kantong, dari dompet saya, nggak berani dia. Kenapa nggak berani? Karena nggak ada, udah diambil dia semua. Apalagi yang mau diambil kan gitu. Jangan ada istilah dalam hidup ini, uang istri, uang suami, uang. Nggak ada mulutnya bercakap kan, Pak? Uang suami, uang. Hebat kali kau ah. Uang istri, uang. Terus uang kami yang mana? Konsepnya ndak begitu, Bunda. Konsepnya itu, di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri, berarti ada hak kami. Tahu-tahu. Kan semua punya tahu-tahu. Enggak, ayo. Tapi di balik harta istri nggak ada hak suami, Bang. Nggak ada, Pak. Kenapa Nabi kayak begitu? Nabi nggak pernah pakai harta Khadijah, kecuali Nabi pinjam dengan Khadijah atau Khadijah yang memberikan hartanya kepada Nabi. Selebihnya enggak. Jadi kalau Pak Bupati kemarin kampanye, Pak, berapa emas ibu itu jual, itu utang, Pak, pulang kan? Utang itu, Pak. Ini mau kampanye lagi, Bapak. Itu nanti utang yang semalam lunaskan dulu, Pak. Ini kalau enggak, apa aja itu. Ya betul itu. Ya benar ya. Ini artinya apa, Ustaz? Harus ada keterbukaan. Dalam rumah tangga aja kita suruh jujur, apalagi kita ketika diberikan jabatan. Orang yang jujur itu, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa merasa diawasi Allah. Kalau orang sudah merasa diawasi Allah, dengan kejujurannya itu akan melahirkan sifat ihsan. Ma huwal ihsan? Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, tapi kalau kau enggak nampak Allah, kau yakin Allah akan melihatmu. Kalau sudah kita yakin Allah melihat kita, hati-hati enggak kita ini, Pak? Hati-hati enggak kita, Bu? Hati-hati kita. Maka tanamkan kejujuran, Pak. Agar apa? Sukses pemilu di batang hari. Amin. Jangan digelembung-gelembungkan. Jangan pakai-pakai calo. Jangan siraman-siraman pajar. Itu yang merusak kejujuran itu, Pak. Makanya tugas siapa? Tugas Bawaslu, mengawasi. Mana Bawaslu? Ada Bawaslu datang? Ada. Sampaikan sama Bawaslu itu, Pak Ketua. Kalian harus senantiasa tegas kalau ada yang kayak begitu. Foto. Udah foto kirim sama Ketua. Sekalian nomor handphonenya. Kamu aman nggak? Kamu aman bagi dua lah. Nah, itu salah juga. Itu salah juga. Ini humor, tapi sebenarnya tamparan buat kita, Pak. Ini yang terjadi di negeri kita hari ini. Bagaimana kita mau melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dengan jabatan kalau sistemnya saja jauh dari kata kejujuran. Tepuk tangan. Kuncinya jujur lah. Kita nggak usah nyuruh orang jujur. Kita aja dulu ibda binafsi, awali dari diri kita dulu. Kalau kita sebagai pemegang mandat, pemegang wewenang, kita sudah bisa jujur, insya Allah sampai ke bawah bakalan jujur. Kenapa yang bawah berani berbohong? Karena yang atas tukang bohong. Diolahnya barang itu. Cemana Bray? Aman Bray? Aman kali lah Bray. Oke Bray. Itulah yang buat rusak kejujuran itu. Makanya maaf, waktu perang Uhud, jadi bilang sama Nabi, jangan kalian turun. Pasukan-pasukan pemanah, jangan kalian turun. Apapun yang terjadi. Begitu disebar harta ghanimah, harta rampasan oleh kafir Quraisy pada waktu itu, turun pasukan pemanah. Yang merusak kita hari ini, yang merusak kejujuran itu apa Ustaz? Hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Makanya Allah ngomong dalam Quran, Bu, wa tuhibbunal mala
hubban jamma. Jangan kau cinta kepada dunia melebihi cintamu kepadaku. Kalau manusia sudah terlalu cinta kepada dunia, dia akan lupa bahwasannya dia akan kembali kepada alam yang lebih kekal, namanya alam akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yang Allah tengok akhir hidup kita, bukan yang sekarang. Nih Ucai, orang bilang ustaz keliling kemana-mana, apa udah tentu akhirnya nanti husnul khatimah? Belum tentu Pak Bupati. Pak Bupati, sudah pasti nanti Bapak husnul khatimah? Belum tentu. Pak Kapolres, dan tentu Bapak husnul khotimah Pak. Berat-berat. Kebenaran. Ucai berat. Pak Pengadilan. Kemana Pak Pengadilan tadi? Ibu Pengadilan. Pak Kajari. Berat Pak. Berat. Berat Pak. Hati-hati ngetok palu tuh Pak. Ibu juga Bu, hati-hati ngetok palu. Jangan sampai maaf terlalu cinta kepada dunia, rusak kejujuran di negeri kita. Benar ya? Yang Allah lihat endingnya. Itu pasti pernah dizolimi yang tepuk tangan itu. Ya. Yang Allah tengok itu akhirnya, bukan yang sekarang. Nih Ucai belum tentu husnul khotimah. Makanya hidup ini kita nggak boleh pandang orang dari casingnya Bu. Oh itu Ustadz Ucai, itu orang baik, belum tentu. Ini kan karena perkara aib sedang ditutup Bang. Itu tukang mabuk, tukang main judi online. Itu pasti itu nanti masuk neraka, belum tentu. Wong perkara maaf surga neraka itu urusan Allah kok. Ngapain kita ikut-ikutan jadi panitia? Tugas kita kan abdillah, mengabdi kepada Allah. Ya Bang ya. Maka hidup ini nggak usahlah kita suka nilai orang dengan penilaian kita, itu dilarang. Bisa jadi orang yang hari ini belum dapat hidayah dari Allah, ketika dia dapat hidayah dia jauh lebih baik daripada kita. Makanya yang ditengok endingnya, mana lebih bagus? Jadi mantan orang baik apa mantan orang jahat Pak? Mantan orang jahat. Kenapa? Dulu jahat, sekarang baik. Kalau mantan orang baik, dulu baik, sekarang jahat. Tercapai di negeri Batanghari. Amin. Sebagai penutup, ada sebuah pepatah kampungku. Apa kata kampungku? United we stand, divided we fall. 2 hari 3 malam menghafal juga tahu tadi. Apa katanya? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hari ini rapatkan saf dan barisan untuk mengawal kejujuran, bangun kerjasama, tingkatkan seni demi kemaslahatan. Insya Allah pilkada serentak akan terbangun dengan api. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengatakan, tidak akan ada kemenangan tanpa adanya kekuatan. Kekuatan tidak akan terlahir tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah tercipta tanpa adanya silaturahim. Bangun ukhuwah, bangun solidaritas, bangun silaturahim. Insya Allah kita akan saling menjaga di antara kita. Amin. Nah itu aja pesanku Pak KPU. Yang 3 itu. 1, jujur. Merasalah ada Allah yang selalu mengawasi kita. Yang 2, bangunkan seni untuk merangkul kemaslahatan umat. Yang 3, bangun kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Agar apa? Kita merasa sama-sama saling mengawasi. Kenapa? Kita nggak mau negeri Batang hari ini dinodai dengan kezaliman. Amin. Nah itu aja barangkali yang bisa aku sampaikan. Udah ya? Udahlah woi. Udah 10:30 jatahku cuma 45 menit Pak Bupati. Kalau Bapak kurang nanti undang lagi. Nomor gua ada sama Pak Asisten. Nah itu aja barangkali ya. Insyaallah kita berjumpa lagi lain waktu lain kesempatan. Amin. Amin. Nah saya mohon pamit. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Saya yang besok pagi harus balik ke Sumatera Utara. Doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Nah besok saya harus balik. Ada tablik akbar di Kabupaten Asahan. Jumat pagi saya harus terbang ke Jakarta.
Karena ada tablik akbar di Jakarta. Dari Jakarta saya bareng dengan istri mungkin balik ke Swalanamu, balik ke Medan, saya tidak balik. Saya harus nyebrang ke Kalimantan Utara, di Kabupaten Nunukan, hari jadi Kabupaten Nunukan. Dari Nunukan saya tidak balik karena saya harus ke Malaysia, Pak. Ada jadwal saya di Malaysia seminggu, di Brunei ada 5 hari, dan di Singapura 3 hari. Itu pun kalau ada yang mengundang. Hati Pak Bupati nyesal kali aku dengarnya tadi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Ustaz. Ustaz boleh minum dulu Ustaz, silakan. Boleh duduk dulu Diminum silakan. dulu, Ustaz. Sambil Ustaz minum kita kasih pantun ya. Betul.